Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan pertama dari netizen itu, ada yang bergabung di Facebook itu bertanya, Nabi kan Isra Mi'raj naik ke langit ketujuh sementara lalu munajat kepada Allah. Bukankah itu dalil Allah ada di langit? Dari sebagai saudara bertanya. Jadi Rasulullah SAW naik ke langit ketujuh, lalu ke Mustawa, ke Sidratul Muntaha. Itu menjadi dalilnya apa? Itu menjadi dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang sangat agung kepada Rasulullah. Jadi itu bukan karena itu tempatnya Allah, bukan. Karena tidak ada riwayat-riwayat yang mutawatir apalagi sahih. Yang sahih apalagi mutawatir yang mengatakan itu tempatnya Allah. Tidak ada. Itu tempatnya Rasulullah SAW ketika melihat dan bermunajat dengan Allah. Kata para ulama seperti itu. Mayoritas ahli tafsir, ahli hadis mengatakan seperti itu. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW dipanggil ke situ. Ini menjadi dalil bahwa perintah sholat itu sangat penting. Yang lain penting pula. Cuma orang ini kalau sudah sholat, yang lain biasanya ikut. Kewajiban-kewajiban yang lain akan dilakukan kalau sholat sudah dilakukan. Jadi begitu. Ada lagi? Ada yang tanya ya, ada orang setelah akhir balik dari sholat lalu menikah, kemudian boleh bertawakil sholat diwakilkan. Kalau ada keluarga meninggal dan biasanya sebelum meninggal kan sakit ya, sakit atau apa sehingga tidak sholat, maka sholatnya bagaimana? Kalau pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i, sholat itu gak bisa digantikan oleh ahli waris. Tapi ada pendapat kedua di dalam mazhab Syafi'i dan ulama sebagian kiai mengamalkan. Maka bagaimana? Digantikan oleh ahli waris dan masih hidup dengan sholat yang sama. Yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama ada yang berpendapat pula setiap sholat bisa diganti dengan fidyah 1 mud. 1 mud itu beras 6 on atau 7 on. Dan tidak apa-apa dilakukan karena itu fatwanya para ulama. Kalau bisa digabung, sholatnya dikerjakan, fidyahnya dikerjakan juga. Kalau tanya dalilnya, itu dikiaskan dengan puasa, kemudian dikiaskan dengan ibadah yang lain. Kalau Al-Quran hadisnya tidak ada. Selanjutnya, ya, kita ini apa hukumnya penjualan nanti model? Pembeli membayar barang yang belum terwujud tetapi tujuannya untuk donasi. Jadi kita merangkap sebagai penjual perwakilan donatur untuk donasi. Apakah boleh? Itu prakteknya gimana itu? Prakteknya, contohnya. Ini sepertinya kita mengumpulkan dana ya. Misalnya mau bangun masjid. Terus kita kumpulkan dan kita yang belanja langsung ya. Seperti itu. Jadi kita merangkap sebagai penjual perwakilan donatur untuk donasi. Siapa yang tanya ini? Prakteknya bagaimana?
Saya kurang paham. Ini yang pertanyaan. Yang tanya boleh berdiri. Salah. Sebenarnya ini juga pertanyaan yang minta. Ini ada orang minta pertanyaan buat saya kayak. Jadi mungkin begini deh. Jadi mungkin kita membeli barang yang wujud itu ada kayak. Apa? Kita mau bayar apa dengan sekolah warga, tapi wujudnya itu belum ada kayak. Nah, jadi uang itu tuh untuk donasi kayak sekalian donasi. Contoh saya beli makanan kayak barang kayak barang itu wujudnya belum ada. Jadi saya bayar setengah harga. Nah, setengah ini. Jual beli barang yang tidak ada wujudnya itu tidak sah, kecuali akad salam. Gak sah itu. Kalau mau donasi ya donasi aja sudah. Ada lagi? Ya. Supaya kita tak terpeleset dalam ngomong, apa caranya? Sering kita ngomong itu bolak-balik. Apa? Dalam? Berbicara kadang bolak-balik, berbelit-belit, lupa. Gimana caranya supaya tak terpeleset gitu ya? Karena teknik itu berbicara lancar, lupa. Kalau biar gak terpeleset berbicara, kasih plester. Dan memang mulut itu yang paling berhak untuk di masker, di plester. Kalau sering banyak begitu, dianjurkan banyak istighfar. Kalau kiat-kiatnya banyak istighfar agar bisa mengendalikan mulut. Lanjut ya. Ya. Apa hukumnya membaca dan mengkaji buku-buku Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah seperti Ar-Ruh, Kitab Madarijus Salikin dan lain-lain? Kalau mengkaji kitabnya ulama-ulama yang punya pendapat yang menyimpang, itu harus rasikh dulu, harus bisa membedakan mana yang sesuai dengan Ahlus Sunnah, mana yang tidak. Kalau bisa membedakan gak apa-apa, kalau gak bisa membedakan gak boleh. Atau tanya sama ulama, kalau kitab ini bagaimana? Kalau Syekh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kitab beliau yang kitab Ar-Ruh, kemudian Madarijus Salikin, lalu kitab beliau Raudhatul Muhibbin, kemudian juga kitab apa lagi? Ada beberapa yang memang nggak masalah, bagus kalau dibaca. Ya, pokoknya yang tidak menyimpang lah, tidak apa-apa. Kalau yang menyimpang harus orang yang rasikh, kira-kira nggak terpengaruh. Kalau kira-kira terpengaruh nggak boleh. Ada pertanyaan lain ya? Apa hukumnya anak muda, mohon maaf, suka onani tapi rajin ibadah? Nah, bagaimana solusi terbaiknya? Solusi terbaiknya ya berpuasa lah. Berpuasa. Tapi kalau karena takut zina itu gak apa-apa. Kalau karena takut zina, gak apa-apa. Lebih baik onani. Tapi menikah lebih baik. Ya. Karena menurut mazhab Syafi'i, onani itu haram. Sebagian ulama menurut Imam Ahmad bin Hanbal gak haram, karena sama dengan meludah. Itu kan cuma membuang benda yang lebih seperti meludah, kan gak haram menurut Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i haram. Tapi kalau terpaksa, misalnya takut zina, akhirnya pikiran kemana-mana, itu darurat namanya, gak apa-apa. Tapi jangan dibiasakan.
Makanya jangan sering nonton film, jangan sering lihat wajah cantik, jangan. Jaga pandangan lah. Kalau jaga pandangan, insyaallah ya. Makanya di dalam Al-Quran, yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Itu kata sebagian ulama, qul lil mu'minin. Katakan pada orang-orang beriman, ghuddu absarakum. Pejamkan mata kalian. Kalau disuruh begitu, yaghuddu min absarihim. Maka mereka memejamkan sebagian pandangan. Wa yahfazu furujahum. Kalau orang ini menjaga pandangannya dan nanti akibatnya apa? Bisa menjaga kemaluannya. Itu berarti suka lihat gitu. Entah lihat foto atau lihat apa. Kalau gak suka lihat, insyaallah ya enggak. Tapi yang tetapkan ibadahnya yang rajin. Terus yang rajin ibadahnya. Dan mungkin ya solusinya ya kawin. Insyaallah kalau kawin hilang biasanya. Sudah habis. Ada pertanyaan, apa hukumnya melabeli suatu usaha dengan sunnah atau sunnah? Kemudian berbagai unit yang kita punya dengan sunnah, ada sunnah, motor sunnah, dan banyak kegiatan yang label-labelnya sunnah. Itu kalau label itu bisa menipu, itu haram hukumnya. Kok laundry sunnah, terus taksi sunnah, nanti pesawat apanya yang sunnah? Apotek sunnah, ada yang begitu. Kalau cuma sekedar nama ya gak apa-apa. Tapi kalau itu menipu bisa gak boleh. Tergantung lah dia tujuannya apa. Yang sunnah itu apanya, dia tanyakan sunnah itu apanya. Kalau sunnah itu mestinya paling murah, gratis, paling murah dari yang lain itu sunnah. Tidak apa-apa kalau begitu. Kalau mahal jangan bilang sunnah. Sudah ya. Terakhir. Bolehkah kita bertolerir dengan aliran-aliran akidah yang sesat atau menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah? Mentolerir yang berpaham akidah yang bid'ah atau sesat dari Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak boleh. Dalam hadis Muslim ya, ada dua orang dari Irak menghadap kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Lalu lapor, Sayyidina Abdullah bin Umar, di tempat saya di Irak ada orang pelajar, alim dia, cuma belajar sendiri. Lalu dia berpendapat takdir itu tidak ada. Dan yang dilakukan manusia itu dari manusia sendiri, bukan takdir. Apa kata Abdullah bin Umar? Sampaikan sama mereka, saya gak ada hubungan dengan dia. Ana minhum bari, saya terbebas dari mereka. Wahum minni buro, dan mereka terbebas dari saya. Gak boleh ada hubungan dengan mereka, kecuali cuma basa-basi. Gak boleh ditolerir. Bahkan di dalam hadis ini dhaif, cuma diamalkan oleh para ulama. Man waqqara sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil Islam. Siapa yang memuliakan pelaku bid'ah, berarti dia membantu untuk merobohkan Islam. Gak boleh mentolerir, gak boleh. Kecuali kalau untuk diajak ke dalam Ahlus Sunnah, tidak apa-apa. Kalau sudah gak mau, ya sudah ditinggal. Dan kata para ulama, bersahabat dengan orang ahli bid'ah. Kalau persahabatan itu hanya secara zahir, basa-basi, itu makruh. Kalau secara batin dekat sekali sampai tahu rahasia masing-masing, itu haram. Katanya begitu. Jadi hati-hati. Saya kira ini ya
Karena pertanyaan sudah habis. Tutup doanya. Karena sudah habis, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahmud syafil ilal wa mufarrijil qulub wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma qasim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basharina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tuthir 'alaina wa ardina wa ardu 'anna waghfir lana wa liwalidina wa mashayikhina wa mu'allimina wa ashabina wa ahbabina wa dhawil huquq 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.